بعلومه في الدارين آمين. Masalah yang kemarin tasbih ya, masalah apa namanya, menyelah-nyelahi tangan itu, nasnya yang disunahkan begini, bukan begini, ini nasnya di Bushrul Karim. Qala al-Mudabighi al-awla ja'lu asabi'il yumna baina asabi'il yusra min dhahriha wa aksuh. Yang terbagus adalah menjadikan jari-jari tangan kanan itu berada di antara jari-jari tangan kiri dari bagian punggungnya. Jadi gini. Ya, alasannya dan sebaliknya, alasannya supaya pekerjaan biasa, supaya ibadah ini berbeda dengan pekerjaan biasa. Itu di antara alasannya. Yang kedua, karena tasbih yang seperti farqa'atul asabi, yang seperti ini makruh ya, terutama dalam sholat atau di masjid. Antum jangan berani-berani di masjid, karena waktunya orang doa di situ. Jelas ya? Sekarang masuk ke pembahasan apa? Sunnah-sunnah wudhu mengusap kepala. As-sunan allati fi athna'i mashir ras. Ya. Sunnah-sunnah di saat mengusap kepala. Satu, mashu jami'ir ras. Disunnahkan mengusap seluruh kepala. Seluruh ya. Disunnahkan mengusap seluruh kepala. Khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ulama, karena dalam mazhab Malik membasahi rambut semua, mengusap seluruh kepala itu wajib. Jadi kalau ada orang wudhu kepalanya disisakan, tidak dibasahi, itu ora sah wudhunya. Ya, itulah hikmahnya kenapa di mazhab Syafi'i wudhu gampang batal, karena wudhunya gampang. Antum wudhu di mazhab Syafi'i itu semenit jadi. Tapi kalau di mazhab Malik, wudhu itu tidak gampang batal. Antum bersentuhan lawan jenis kapan tidak syahwat tidak batal. Kenapa? Wudhunya susah. Di mazhab Malik itu wudhunya susah. Antum lama wudhunya. Gosok, ini harus basah semua. Harus dipastikan air masuk. Nggak boleh hanya prasangka, itu nggak boleh. Maka dari itu wudhunya tidak gampang batal. Jadi kalau antum mau umroh, mau haji, kemudian mau taklid ke madhab Malik, masalah tidak batal wudhunya dengan sentuhan lawan jenis, maka harus satu paket. Wudhunya juga harus dengan wudhu madhab Malik, tidak boleh wudhunya pakai wudhu madhab Syafi'i, tidak batalnya ikut madhab Malik. Itu namanya talfiq. Talfiq itu mencampur aduk madhab, tidak boleh. Taklid boleh, tapi harus satu paket. Ya, harus satu paket, jelas. Wa yusannu, disunahkan dengan cara apa ini, tutorial yang sunnah ya, cara yang sunnah ini. Wa yusannu bi an yadha'a bi ibhamaihi ala sudghaihi.
Dan disunahkan meletakkan kedua ibu jari di bagian pelipis di sini. Nih, ini namanya apa? Ada mungkin pilingan ya, tempatnya polo ya, di sini. Terus wa yulsiqus sabbabatain bi ba'dihima. Ini ditempelkan. Kalau sampai, tapi kalau nggak sampai nggak usah dipaksa nih. Bi ba'dihima. Terus wa yabda'u bil masah min muqaddamir ra's ila akhiriha. Dibasahi terus gitu. Ngerti? Dibasahi terus ditempelkan terus belakang sampai ke akhir. Wa yarudduhuma, apa dibalikan lagi? Wa yarudduhuma ilal muqaddimah in kana sya'ruhu yang qalib. Dibalikan lagi kalau kemungkinan rambutnya bisa terbalik. Berarti rambutnya itu tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Jadi rambutnya harus ya sedikit, ya cepak lah ya. Gitu. Atau kalau terlalu tipis nggak perlu dibalikin lagi, karena sekali aja udah rata sih. Sekali aja udah rata. Ya kayak rambutnya Pak Haji tuh dibalik lah. Pak Haji kan nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek ya. Sedang saja ya Pak Haji. Wa amma idza kana sya'ruhu qasiran jiddan. Adapun jika rambutnya terlalu pendek. Pendek namun apalagi botak ya. Au tawilan, atau panjang kasya'ril mar'ah, seperti rambut perempuan. Fala yarudduhu, maka tidak perlu membalikkan. Ya. Kalau orang pakai kopiah, boleh enggak? Orang dicopot kopiah wudu. Boleh enggak? Orang wudu enggak dicopot kopiahnya. Terus ngusapnya di kopiahnya. Boleh. Kalau basahnya sampai ke dalam enggak apa-apa. Ya. Kayak kopiah kayak gini. Ini kan kayak saringan tahu. Apa namanya, ada kayak gini nih saringan. Kayak punya Fakhri sama Nabil tuh. Model-model itu kalau diusap airnya rada lumayan banyak, itu nanti sampai ke dalam kan basahnya, ora apa-apa. Tapi kopiah-kopiah model Mas Nanang tuh tebel-tebel gitu, orang mungkin mlebu banyak. Itu ora sah ya. Nih. Di yang bawah kitab ya. Antum melihat di catatan kaki nomor 1 bawah. Wa idza lam yurid naz'a ma 'ala ra'sih min 'imamatin wa nahwiha fa yamsahu 'alaiha. Kalau seseorang tidak menginginkan melepas apa yang ada di atas kepalanya dari sorban ya, atau kopiah min nahwiha, semacamnya lah, fa yamsahu 'alaiha, boleh ngusap di atas kopiah itu. Ya, wa tahsulus sunnah bi syurut. Dan mendapatkan, dan sah itu ya, dan mendapatkan sunnah serta sah itu dengan beberapa syarat. Alla ya'si bilubsiha lidati kamuhrim. Pakai kopiahnya itu bukan dalam rangka maksiat ya. Ana ngau kopiah maksiat. Kapan wong ngau kopiah maksiat? Hah? Kalau lagi ihram, antum kalau ditakdir haji insya Allah masih itu tuh haram pakai kopiah. Orang kalau sudah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saya niat haji, niat ihram haji, dari mulai situ antum sudah tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai kopiah. Kalau berani-berani sengaja pakai parfum, pakai kopiah, antum bayar denda. Dam 1 kambing. Makanya kambing di sana mahal, 5 juta satu.
lumayan loh. Itu tidak boleh pakai kopiah sengaja. Kalau tarofuh itu kalau sengaja, kalau bab itlaf sengaja tidak sengaja kena damkon nanti bab haji nanti, ya. Jadi nggak kopiah maksiat anak, ya. Nganggo cadar maksiat ada ndak? Kapan? Lalu lek ihram, perempuan lek ihram ndak boleh pakai cadar. Nang kene nganggo cadar, nang kana kudu dibuka. Antum mari pengen weruh raine wong sing nganggo cadar jak haji. Ajakin haji, ajakin umroh antum weruh oh jebule raine kowe. Masa ngajak haji pengen weruh raine wong tok. Gitu. Ya. Nggak boleh bayar denda itu. Walhasil ini nanti pokoknya syarat yang terpenting itu wasolal balal ilal ra's. Pokoknya biar dapat sahnya itu basahnya masuk ke dalam apa? Ke kepala itu. Wa yaqulu indahu, dan membaca doa, Allahumma ghashini birahmatik. Ya Allah, ghashini birahmatik. Liputilah aku dengan, kelilingilah aku dengan rahmahmu. Wa anzil alayya min barakatik. Ya Allah, turunkanlah kepadaku di antara keberkahan-keberkahanmu. Wa adhillani tahta dhilli arsyik. Lindungilah aku nanti di bawah lindunganmu ya Allah. Di bawah arsy-Mu yauma la dhilla illa dhilluk. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku terhadap api neraka. Itu doanya. Yang kedua, mashul udhunain ma'ar ras. Disunahkan bersamaan dengan mashul ras, dengan mengusap kepala, itu mengusap kedua telinga. Ingat ya, seperti yang awal saya katakan, mengusap telinga itu sunnahnya sampai berapa? 15 kali. Ya, sebelum nanti dibaca, saya kasih tahu dulu. 3 kali pas basuh muka, 3 kali pas mengusap kepala, 3 kali sendiri, 3 kali simaken, ini apa namanya, lubangnya, 3 kali istidhar, berarti semuanya 15. Jadi mengusap telinga disunahkan sampai berapa? 15 kali. Karena dosanya paling akeh. Antum ngomong nggak bagus gara-gara dengar apa? Dengar kabar nggak bagus. Ya. Antum bisa ngomong nggak bagus, ngomong jelek karena antum dengar kabar jelek. Makanya ngomongnya enggak. Makanya berita-berita hoax yang jelek-jelek jangan didengerin. Biar ngomongnya baik-baik. Kadang yang diomongnya antum orang kenal. Ya enggak, gara-gara lihat Facebook, lihat apa namanya? Kabarnya belum jelas, terus kayak kue sing ora sing difitnah wong soleh. Orang alim, damul ulama sum. Rasane wong alim ke racun. Antum ora pernah hubungan karo kae, ora pernah dosa salah karo antum dirasani. Ya, bahaya itu. Itu sampai 15 kali, ini diantaranya nih. Mashul udhunain ma'arus. Kenapa bersamaan dengan mengusap kepala? Khurujan min khilafi man yaqul. Keluar dari perbedaan pendapat orang yang berpendapat innal udhunain minar ras. Ada pendapat bahwa kedua telinga itu termasuk bagian kepala, bukan wajah. Ya. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Makanya pas ngusap kepala, telinganya harus. Karena menurut pendapat yang mengatakan bahwa dua telinga itu minar ras. Yang ketiga, al-muwalah baina ghaslil yad wa mashir ras. Bergegas di antara membasuh tangan dengan mengusap kepala.
Jadi setelah basuh tangan, langsung bergegas apa? Mengusap kepala. Sebelum air yang ada di bagian tangan mengering. Itu ukurannya. Yang keempat, at-tatslitsu fi ma madha. At-tatslitsu fi ma madha. 3 kali melakukan itu 3 kali. Sekarang yang sunnah yang kelima ya. Sunnah yang kelima yaitu as-sunan allati ba'da mashir ras. Sunnah-sunnah setelah mashir ras. Langsung ngusap kedua telinga lagi. Jadi baru ngusap ya. Dengan ngusap kepala kan sambil ngusap telinga. Ini sendiri nih. Nah ini kenapa kok ada sunnah sendiri? Padahal tadi sudah dibasuh. Itu keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mengatakan bahwa kedua telinga itu tidak ada hubungannya dengan wajah, tidak ada hubungannya dengan. Jadi juz'un mustaqil udhun mustaqil minal badan. Anggota sendiri. Dia tidak masuk bagian wajah yang harus dibasuh ketika membasuh wajah. Dia tidak masuk bagian kepala yang harus diusap ketika mengusap kepala. Tapi dia bagian tubuh sendiri. Ya seperti kaki, tangan tidak ada hubungannya sama. Jadi, telinga tidak ada hubungan. Aku dewek, dari telinga aku dewek. Jadi aku kudu di apa? Aku kudu diusap ya. Jadi sunnah diusap sendiri 3 kali. Ngerti? Mashul udhunain wa yaqulu 'indahu, dan doanya apa? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan mengikuti apa yang aku dengar dari kebaikan itu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Ya Allah, perdengarkanlah aku panggilan sorga. Jadi nanti antum pas hisab itu ya, sorga itu tahu antum penghuninya apa bukan. Sorga kenal ini penghuni, ini yang bakal menghuni saya, kayak calon sing bakal nempati aku. Ki sing ora pantes ki nempati aku kayak. Itu diundangi nang sorga diundangi. Ya fulan, Mas ini sini Mas, kayak gitu. Dipanggil itu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah. Ya Allah, perdengarkanlah aku panggilan-panggilan surga itu. Fil jannah ma'al abrar, bersama orang-orang yang apa? Orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa a'udzubika minan nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka dan su'id dar. Su'idar itu rumah yang jelek. Ya. Rumah yang jelek ya maksudnya neraka juga. Rumah sing wong apik nang akhirat apa? Neraka. Paling kene kan sing bocor sing kiye ya, itu ora apik. Ya, omahnya apik nemen tapi bocor piye? Ora enak ya. Wa yamsahuhuma 9 marrat. Mengusap keduanya itu disunahkan 9 kali. Di tempat ini ya. Yang 3 pertama kan sudah pas apa namanya? Basuh muka. Terus yang kedua pas basuh kepala. Yang ini di tempat ini 9 kali. Wa yamsahuhuma 9 marrat thalathan istiqlalan. 3 sendiri. Bima'in, jadi dengan air baru. Bi an yumirra bimusab bihataihi fi ma'atifil udhuni, dengan cara yumirra, menjalankan, menggerakkan, bimusabbihataihi, nih musabbihah kadang dinamakan sababah, antum jangan heran, dari tadi ada sababah, ada sabbahah. Terkadang namanya sababah, terkadang namanya sabbahah. Kalau telunjuknya sering buat nyela orang, itu namanya sababah. Asal kata dari sabba ya subuh sabban, artinya mencela, menghardik. Orang kalau marahin orang pakainya apa? Tidak ada orang marahin orang, oh, nanti nggak ada.
Mesti pakainya apa? Telunjuk, makanya dinamakan sababah. Tukang nyela. Kalau sering buat zikir, namanya sabbahah. Asal kata dari sabbaha yusabbihu tasbihatan. Tukang tasbih, tukang zikir. Istiqlalan bima'in jadid bi an yumirra bi musabbihataihi, dengan jari telunjuknya. Fi ma'atifil udhuni, di bagian lipatan-lipatan telinga. Ini telinga anak kayaknya, anak dalane ya. Nah itu dijalankan, detail ya, detail ya. Kemudian wa yumirru bi ibhamaihi, menggerakkan ininya di sini di belakang. Menggerakkan ibu jari ke bagian ya belakang itu. Ala zahir. Kalau di sini bagiannya zahir. Di bagian zahir telinga, padahal singkatan ki ya. Sing ora katan ki. Tapi sing zahir nang kitab ki ya. Nah, ini antum bebas mau ininya dulu dijalankan atau ininya dulu. Ya, bebas. Semudahnya antum yang mana? Pan kene disit ngono kok kene tembe jalan ya ora apa-apa. Pan ngonong disit terus ngonong. Kalau saya biasanya ininya dulu. Telunjuknya dulu saya jalankan, baru nanti terakhir ini dijalankan gitu ya. Jelas ya, insyaallah ya. Wa thalathan lissimakhain. Kemudian 3 untuk bagian lubang. Bima'in jadid. Jangan pakai air bekas tadi. Ya, jangan pakai air bekas tadi, tapi bima'in jadid, ngambil air lagi yang baru. Kadzalik. Caranya bi an yudkhilal musabbihataini, atau musabbahataini boleh, musabbihataini. Itu dengan fi kharq pada bagian lubang telinga. Ada yang mengatakan wa ba'dhum yaqul yudkhilul khinsirain, memasukkan kelingking. Ini deleng lah. Antum deleng aku jari-jarinya kegedean semua, Mak. Ora bisa mlebu. Ya hum fi adani. kayak nang apa? Kiamat dan itu dimasukkan, kalau ndak sekiranya ndak masuk terlalu dalam ndak apa-apa gitu ya. Apalagi kalau lagi puasa. Ya kalau lagi puasa kan pakai kelingking nanti bahaya. Bisa batal nanti puasanya. Yang jelas jangan sampai pakai cotton bud. Itu insyaallah. Wa thalathan istidharan, dan 3 istidhar. Istidhar itu apa? Bi batinil kaf. Istidhar itu meletakkan apa, batinil kaf, telapak tangan bagian dalam, bima'in jadid, dengan air baru, aidan. Nanti diletakkan gini terus ditekan sedikit, jangan keras-keras, sedikit aja, terus nanti dilepas. Itu melakukan berapa? 3 kali. Yang kedua, sunnah setelah mengusap kepala itu mashur raqabah. Mashur raqabah ini di sini tidak dianjurkan di Fathul Karim. Masalah mashur raqabah. Jadi ini ada perbedaan pendapat ulama masalah mashur raqabah. Walayam sahar raqabah, tidak disunahkan mengusap leher belakang. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, li anna khabara innahu amanun minal ghil, itu maudhu'un. Dia mengatakan itu hadis palsu. Au
ada yang mengatakan syadidad dha'f, terlalu lemah hadisnya. Fala yu'mal bihi, maka tidak perlu diamalkan. Ya, tapi Al-Imam Al-Qurdi mengatakan, lakin kalamul muhaddithin, akan tetapi perkataan para pakar hadis, yushiru illa anna lahu turuqan yartaqi biha ila darajatil hasan. Ada jalan riwayat lain yang menjadikan hadis itu sampai ke derajat hadis hasan. Hadis itu kan ada 3. Ada hadis sahih, ya, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kalau hadis maudhu nggak masuk hadis sih. Ya, sebagian ulama memasukkan ke bagian ilmu hadis itu di bagian yang keempat. Sebagian enggak, karena enggak nganggap itu hadis. Namanya hadis palsu kan, bukan hadis namanya. Ya. Itu banyak hadis-hadis palsu, itu banyak. Yang bikin juga orang yang tentunya ngerti apa namanya, cuma ada alamahnya, ada tandanya. Tandanya itu seperti kepentingan atau lafadznya kurang pas dengan kalamun nubuwah sama. Masa Kanjeng Nabi ngomongnya kayak gue gitu. Itu antara tandanya seperti orang jual terong bikin hadis masalah terong, padahal laka hadis terong. Ya, al-badinjan lima ukilat lah sumpama. Terong itu tergantung apa yang diniatkan ketika mau makannya. Itu kan ditaruh di depan orang yang jual terong, endah payu. Niru-niru banyu zam-zam sumpama. Gitu. Ya, tidak boleh. Atau yang jualan apa, nanti dikasih hadis itu, hadis-hadis palsu itu banyak, dari dulu banyak yang bikin hadis palsu itu banyak. Sampai ada kitabnya, kumpulan hadis-hadis palsu, supaya orang nggak tertipu. Ada kitabnya, kumpulan hadis-hadis palsu itu ada. Nah ini, di sini Imam Al-Qurdi mengatakan sampai ke darajatul hasan. Darajatul hasan itu di bawahnya hadis sahih. Ya nanti ada sahih li dzati, ada sahih li ghairi. Nanti hadis hasan juga gitu. Ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Lah ini namanya hasan li ghairi. Karena banyak riwayat dhaif, akeh, riwayatnya akeh. Yang diriwayatkan cuma satu hadis. Tapi jalannya itu banyak, maka jadi hasan li ghairi. Ya. Namanya ilmunya namanya apa? Mustalahul hadis. Ya. Istilah-istilah ahli hadis. Nah, kalau memang derajatnya sampai hadis hasan, wa idza qulna innahu sunnah, maka kita katakan itu sunnah. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Dengan pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali orang mungkin. Imam Ghazali itu bukan sekedar ahli tasawuf, beliau muhaddits, faqih, ya kan, dan sekedar itu. Makanya pendapatnya perlu dipertimbangkan. Ini yang mensunnahkan mengusap leher belakang itu siapa sih? Al-Ghazali wal Baghawi wal Rafi'i. Al-Ghazali wal Baghawi wal Rafi'i. Imam Ghazali, Imam Baghawi itu sahibut tafsir. Yang punya kitab tafsir Baghawi itu Ma'alimut Tanzil namanya tafsirnya. Wal Rafi'i, dan Imam Rafi'i. Wa yusannu, nah kalau sunnahnya caranya gimana? Bil yadil yumna, dengan tangan kanan dibasahi pakai air baru, dan diusap. Dengan membaca doa, Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah leherku dari apa? Dari api neraka. Wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rantai-rantai api neraka nanti. Wal aghlal, dan dari belenggu, karena belenggu sama rantai taruhnya di mana? Di leher, kayak sing kaya nang film-film sih. Yang gini nih. Mau digeret. Itu namanya belenggu ya. Rantai. Nah, nanti antum lihat kitabnya sendiri itu riwayat sunnahnya itu 5 rawahul Imam Ahmad, ya itu. Nanti tinggal antum baca saja.
Kemudian masuk ke yang keempat, keenam ya, as-sunan allati fi asna'i ghusl rijl. Nanti wis. Wallahu a'lam. Sunnah-sunnah ketika membasuh kaki. Nah, apa saja sunnah? Kemarin-kemarin kan pembahasan tentang itu ya, sunnah-sunnah ketika membasuh wajah ya. Alasan kenapa mulainya dari atas wajah, dari sini. Ya, alasannya karena satu lebih mudah, kedua tabiatnya air itu ya dari bawah, dari atas ke bawah alirannya. Yang ketiga, lil ittiba, karena melu kanjeng Nabi, jelas kita ya. Sebenarnya kalau nggak alasan-alasan tadi ya itu. Yang keempat, likaunihi asyraful juzu' minal wajah. Karena bagian termulia di wajah itu mana? Sidat. Kenapa termulia? Termasuk salah satu anggota sujud yang 7. Anggota sujud ada berapa? Ada 7. Sidat, 2 telapak tangan, terus 2 lutut sama bagian dalam dari jari-jari kaki, sebagian kaki. Itu alasannya ya. Nah terus wudhu ketika membasuh wajah itu tidak boleh airnya itu terlalu keras ya, makruh ya. Kayak nempelengkan air ke wajah itu. Jadi diusap, digosok, bukan dikeprak gitu, bukan. Apalagi pakai keran di bawah, serot gitu ya. Yes, banyak alasannya ya. Itu karena malah disunahkan sambil minum. Banyak-banyak sing padha ngono kedinung wis sunah. Wa yusrabu min fadli tuhuri. Di khabar inna fihi shifaan min kulli da. Karena minum seperti itu jadi itu ada itu obat dari segala penyakit. Kayak habatus sauda berarti. Paham? Kecuali kalau antum wudhunya di masjid. Aja dinung banyunya karena banyak masjid musabbal lil wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-Imam Al-Ghazali fil Ihya rahimahullah ta'ala wa adamallahu nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Fa idza balagha ar-rajulu al-aqilu bil ihtilam. Kalau laki-laki yang berakal mengalami baligh dengan ihtilam. Tahu ihtilam kan? Ya. Mimpi basah kalau basah itu. Pokoknya keluarnya sperma lah intinya. Awisin atau dengan umur. Laki-laki kan dengan 2 sabab ya. Pertama ihtilam, kedua umur. Tidak ada menstruasi. Menstruasi untuk perempuan. Kalau terjadi balighnya itu dhuhwata naharin masalan. Di waktu duha. Dhuhwata nahari jam 10-an, jam sangat. Berarti ke zuhur kan masih jauh. Masih ada 2 jam, 3 jam ya.
Ya, artinya intinya belum masuk waktu zuhur lah ya. Nah, apa yang pertama kali wajib dipelajari? Baligh, ya syukur-syukur sebelum baligh itu belajar kabeh. Apa yang pertama kali wajib dipelajari? Seperti orang masuk Islam lah, jam 10, jam 9 esok. Fa awwalu wajibin alaihi, maka pertama kali yang wajib bagi dia itu ta'allumu kalimatai syahadah. Itu mempelajari dua kalimat syahadat. Wa fahmu maknahuma. Dan memahami makna dari keduanya. Wong syahadat tapi ora paham maknanya syahadat, ora sah syahadat. Kalau ada orang kafir mau masuk Islam, minta dituntun syahadat sama antum, itu harus plus maknanya. Makanya lihat orang-orang kalau ustadz-ustadz kalau ada orang masuk Islam mesti plus terjemahannya kan. Atau kalau nggak mau plus terjemahannya, sebelumnya itu sudah diajari. Ini maknanya syahadat ini. Baru nanti dia masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atau Muhammad dan Rasulullah boleh diidgham. Muhammad dan Rasulullah juga boleh. Kalau diidgham berarti ada alnya. Kalau tidak diidgham berarti tidak ada alnya. Mubtada khabar. Isimnya inna sama khabarnya. Ya. Nah ini yang pertama kali wajib dipelajari itu dua kalimat syahadat dan memahami kedua. Memahami kedua. Allah. Wa laysa yajibu alaihi an yuhassila kashfa dhalika li nafsihi bin nadhari wal bahthi wa tahriril adillah. Tidak wajib bagi orang seperti itu tadi yang balik di pertengahan hari. Itu wajib an yuhassila kashfa dhalik, membahas dengan nadhar, dengan berpikir, merenungi, kemudian tahriril adillah. Tahu tahriril adillah? Cari dalil-dalilnya, menguatkan dalil-dalilnya, merenungi maknanya dua kalimat syahadah itu. Jadi Allah itu sifatnya ini tidak harus. Ya masa baru balik langsung. Yang penting dia tahu makna globalnya aja udah cukup. Ya kayak wong pertama lebih Islam Pak ada. Orang perlu didetail. Yang penting ngerti maknanya dua kalimat syahadat itu. Bal yakfihi an yusaddiqa bihi wa ya'taqidahu. Masalah merenungi, mempelajari sifat-sifatnya Allah pun kok. Engko ari wis mlebu Islam disit baru. Orang pelajari pun disit orang mlebu Islam keburu mati pribe. Iya, jadi mlebu disit, yang penting mlebu lawangan disit, urusan nang jero. Urusan kok. Wajib, tapi nanti kalau udah ya wajib ya. Bal yakfihi an yusaddiqa bihi wa ya'taqidahu jazman. Cukup dia tasdik, percaya. Tasdik itu lawannya takdzib ya. Takdzib berarti orang percaya. Iya, wa ya'taqidahu dan punya i'tiqad jazman yang kuat. Min ghairi ikhtilaji raibin wa tirabi nafsin, tanpa ada keraguan dalam hati. Tanpa ada ittirabin nafas, tanpa ada waswasah i'tiqad. Keraguan ini sebenarnya bener apa orang sih agama Islam? Antum kalau sudah di hati antum itu mungkin biasanya efeknya karena lihat film. Lihat konten-konten di YouTube atau di mana, konten-konten orang-orang kafir yang seolah-olah dia nggak menyudutkan Islam, enggak. Justru itu yang bahaya. Kalau yang menyudutkan Islam kitanya malah gerah, iya kan? Malah kitanya ngelawan. Tapi kalau yang kontennya itu enggak menyudutkan Islam, justru seperti seolah-olah mereka yang benar, tapi dengan contoh kayak halus seperti ngobati wong
apa namanya, atau bantu sosial atau apa, itu nanti bisa kepincut malah. Kalau di hati antum lihat-lihat konten gitu terus punya rasa ragu gini, sebenarnya sih bener Islam apa? Akhir antum banyakin baca-baca surat Al-Ikhlas. Pokoknya harus oleh was-wasah i'tiqad. Was-was itu paling bahaya di masalah akidah. Kalau antum dapatkan di hati antum ada was-was akidah, banyakin baca surat apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Banyakin baca surat Al-Ikhlas. Wong akeh maca surat Al-Ikhlas itu isbatul qulub. Ya, bisa menguatkan hati dalam tauhid. Itu manfaatnya orang baca surat Al-Ikhlas. Makanya surat yang paling disukai oleh Allah apa? Surat Al-Ikhlas. Yang paling disenangi oleh Allah. Maka ada sahabat kan kalau sholat mesti akhirnya surat Al-Ikhlas. Baca surat apapun mesti ditambahi surat Al-Ikhlas. Jadi double suratnya. Akhirnya diadukan ke Rasulullah kan. Ya Rasulullah, ini jenengan ngirim orang ke satu kampung, tapi kalau jadi imam akhirnya mesti ditambahi surat Al-Ikhlas. Ya, akhirnya Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirhu anna rabbahu yuhibbul ikhlas. Kabarkan kepada orang itu, kabar gembira, absyirhu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena dia mencintai surat Al-Ikhlas. Banyakin baca surat Al-Ikhlas ya. Ada yang mengatakan man aradal ikhlas fa'alaihi bil ikhlas. Orang yang kepingin ikhlas, kalau berbuat ikhlas, legowonan, fa'alaihi bil ikhlas, maka wajib bagi dia untuk membaca surat Al-Ikhlas. Biar yang asing lagi nakal ya antum, pakai surat Al-Ikhlas yang legowo, yang ikhlasan ya. Jadi orang ngelawan terus. Ngelawan ki ngerugi kenawak dewek sih. Kadang ngelawannya antum ki ngerugi kenawak dewek. Iya, ada orang mau nakal sama saya, tak lawan, akhirnya jentik jadi orang pantugel, jadi apa? Ya itu bukan soal keren atau enggak keren, dan ada urusan sama itu. Yang jelas ngalah itu bukan kalah. Iya, ngalah itu bukan kalah. Kemudian wadzalika qad yahsulu bi mujarradi taqlid was-sima' min ghairi bahthin wala burhan. Terkadang itu juga bisa didapat tanpa merenung atau membahas terlalu dalam, cukup dengan taklid, melu wong alim, melu wong sing ngerti. Was-sima' mendengarkan dari orang yang tahu ya. Min ghairi bahthin wala burhan. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Orang kok belum mengerti tauhid tapi kayak wis mantap nemen. Nah, idziktafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika ngajarkan ajlafil Arab, orang-orang Arab Badui yang kalau diterangkan itu kurang paham. Itu Rasulullah cukup mengajarkan mereka tentang makna kalimat syahadatain itu. Maknanya tok, maknanya kayak maksudnya kiye. Wis ora jero-jero. Ya. Jadi hanya mengajarkan tasdik sama ikrar min ghairi ta'allumi dalil, tanpa diajarkan dalilnya sama Rasulullah. Ya, karena terkadang tauhidnya orang awam itu lebih kuat dari tauhidnya orang. Ada ceritanya kan? Ada orang awam mendengarkan kajian tauhidnya Imam Asy-Syadzili. Wong awam ibu-ibu. Dia udah percaya, maksudnya wis pokoke kudu percaya Gusti Allah ana, kudu percaya bahwa Muhammad utusan Allah, wa akhirul anbiya wa asyraful anbiya. Wis mantep wis. Digawe kenapa wis mantep. Ya kayak tauhid kita orang mien lah. Ya. Pokoknya Gusti Allah siji, Gusti Allah laka sing ngembari lah gitu udah. Kita orang itu udah mantep, padahal weru Gusti Allah ya ora pernah ngerenung ya ora pernah ya kan. Wis mantep. Setelah ibu-ibu ini yang dagang ini dengarkan kajiannya Imam Syadzili di masjid, pembahasan tentang tauhid. Ngrungokna iki ngrungokna wong orang ujas sih pribe. Ya, akhirnya pas Imam Syadzili itu keluar dari masjid langsung digayami dan ibu-ibu gue.
Gara-gara kon aku ragu yang tauhid aku. Gara-gara jenengan Imam Syadzili aku jadi apa? Jadi ragu tauhid aku. Jadi terkadang jangan ngerusak tauhidnya awam dengan cara kita nerangkannya setengah-setengah, itu jangan. Ya, jangan. Akhirnya Imam Syadzili, kalau kamu tauhidnya kepingin kuat ya harus apa? Harus mendalami ngaji. Gitu ya. Wallahu a'lam.